Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masturoh, mahasiswi Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan utama dalam analisis politik luar negeri. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu politik luar negeri. Menurut K.J. Holsti, politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara atas komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional. Politik luar negeri menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. Politik luar negeri bisa berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Politik luar negeri menurut Charles Nash merupakan tindakan-tindakan yang diarahkan ke tujuan, kondisi dan aktor baik pemerintah maupun non-pemerintah yang berada di luar wilayah teritorial mereka dan yang ingin mempengaruhi. Tindakan-tindakan itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen dan arah yang dinyatakan secara eksplisit dan yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama negara, komunitas yang berdaulat. Secara umum bisa dikatakan bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara atas komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional. Terdapat 3 pendekatan utama dalam politik luar negeri. Yang pertama, realisme, yang kedua, liberalisme, yang ketiga, konstruktivisme. Yang pertama, pendekatan realisme. Perhatikan tabel pada slide berikut. Negara adalah aktor utama, maksudnya negara mewakili unit analisis kunci dalam kajian hubungan internasional. Penganut realis yang menggunakan konsep sistem dalam pengertian interrelasi bagian-bagian biasanya merujuk pada sistem internasional. Organisasi internasional seperti PBB, MNC, teroris, dan lain-lain dapat dianggap sebagai berstatus aktor mandiri. Tetapi menurut pandangan penganut realis, semua aktor tersebut bukan sebagai aktor dominan, karena statusnya sangat dipengaruhi oleh negara. Selanjutnya, negara adalah aktor tunggal. Menurut penganut realis, negara merupakan aktor yang memiliki otoritas mutlak untuk mengambil kebijakan, dan status ini tidak dimiliki oleh aktor lain atau aktor non-negara. Next, negara adalah aktor rasional. Sebuah pengambilan kebijakan luar negeri yang rasional meliputi suatu penetapan tujuan, pertimbangan terhadap seluruh kemungkinan pilihan dalam arti ketersediaan kapabilitas negara. Mengiringi proses rasional ini, pengambilan kebijakan dari kalangan pemerintah mengevaluasi setiap alternatif, menyeleksi suatu di antara yang paling maksimal kegunaannya atau memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, keamanan nasional adalah masalah utama. Penganut realisme memfokuskan perhatian pada konflik-konflik aktual dan potensial di antara aktor-aktor negara, menguji bagaimana stabilitas internasional dapat diupayakan atau dipertahankan, bagaimana stabilitas internasional itu hancur, dan pencegahan terhadap gangguan integritas teritorial. Menurut Holsti, negara sebagai aktor memiliki tujuan-tujuan aspirasi, kebutuhan, sikap, pilihan, dan tindakan politik luar negeri yang dipengaruhi atau terbentuk oleh struktur kekuatan dan distribusi kekuasaan dalam politik internasional. Ia membagi 4 komponen utama dalam politik luar negeri, yaitu orientasi-orientasi politik luar negeri, peran-peran nasional, tujuan-tujuan, dan tindakan-tindakan. Menurut Holsti, orientasi dasar politik luar negeri ada 3. Orientasi pertama disebut isolasi, di mana untuk menjaga kepentingannya, negara memilih membatasi hubungannya dengan negara lain. Orientasi jenis kedua ialah non-alignment atau non-block, dan sering juga disamakan dengan netralitas. Orientasi ketiga disebut Holsti, pembuatan koalisi dan pembangunan aliansi. Pendekatan kedua adalah pendekatan liberalisme. Liberalisme secara harfiah bisa dikatakan sebagai sebuah ideologi mengenai kebebasan atau liberty. Namun dalam studi hubungan internasional, liberalisme adalah salah satu teori untuk memahami suatu permasalahan mengenai realitas interaksi antar negara.
Liberalisme didasarkan pada prinsip-prinsip ideal kehidupan antar negara. Berbeda dengan realisme yang menyebut power adalah inti dari hubungan antar bangsa dan perilaku mengejar kekuasaan termasuk dengan perang adalah rasional. Maka liberalisme mengatakan bahwa perang adalah melawan hukum dan tidak rasional, suatu cara yang artifisial dan bukan produk dari kekhasan sifat manusia. Selanjutnya, tokoh-tokoh liberalisme. Yang pertama, Adam Smith. Pandangan ekonomi klasik mendasari seluruh mazhab klasik tentang permasalahan ekonomi dan politik yang bersumber pada pemikiran. Jika tata susunan masyarakat yang baik didasarkan pada hukum alam yang secara wajar berlaku dalam kehidupan masyarakat. Voltaire. Ia dikenal karena tulisan filsafatnya yang sangat tajam. Beliau sangat mendukung hak-hak manusia dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang patut. Voltaire juga seorang pendukung yang sangat gencar terhadap reformasi sosial. Meskipun pada masa itu Perancis menerapkan aturan sensor ketat dan ancaman hukuman berat bagi para pelanggarnya. Selanjutnya, John Locke. John Locke berpendapat jika negara terbentuk dari adanya perjanjian sosial yang terjadi antara individu yang hidup bebas dengan manusia. Seperti yang dipaparkan oleh Adam Smith, ekonomi liberal didasarkan pada pemikiran jika perekonomian dibiarkan ada di tangan pasar, maka pasar akan bisa berjalan dengan sendirinya berdasarkan mekanisme atau hukumnya sendiri. Selanjutnya, David Ricardo. Menurut David Ricardo, jika perdagangan bebas, yaitu aktivitas komersial yang dijalankan bebas dari perbatasan nasional sampai bisa membawa keuntungan untuk para individu yang berpartisipasi. Dalam hal politik luar negeri, liberalisme sering dilihat menekankan aspek domestik atau disebut juga dengan inside-out approach. Dalam pendekatan inside-out, perilaku negara-negara dapat dijelaskan dengan memeriksa pengaturan atau perjanjian dari dalam negara atau endogenous arrangement. Selanjutnya, dalam slide ini saya akan jelaskan beberapa tema dalam pandangan liberalisme yang berkaitan dengan analisis politik luar negeri. Yang pertama, hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip dasar dari liberalisme. Menurut kaum liberal, legitimasi politik dalam negeri bergantung pada penghormatan pada hukum dan hak-hak asasi rakyatnya. Manusia dianugerahi alasan kemanusiaan dengan hak-hak dasar dan perlindungan. Hak-hak ini terpatri dalam diri karena dibawa sejak lahir, tidak dipisahkan karena hak-hak tersebut tidak dapat diambil dan universal karena penerapannya berlaku tanpa memandang bangsa, status, gender, ataupun ras. Selanjutnya, perdagangan bebas. Menurut kaum liberal, hanya perdagangan bebas yang bisa memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan memacu kompetisi yang akan mengarah pada penggunaan sumber, barang, dan modal yang sangat efisien. Yang terakhir, pengaruh globalisasi. Pandangan lain dari liberalisme yang relevan dalam kajian politik luar negeri adalah kajian dengan globalisasi. Globalisasi dianggap bersesuaian dengan liberalisme karena dianggap bagian penting dari fase kapitalisme. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme hadir dalam ilmu hubungan internasional pada tahun 1989. Konstruktivisme mulai dibenarkan dalam hubungan internasional oleh Nicholas Ono. Perspektif ini juga hadir untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam hubungan internasional. Hal ini dikarenakan konstruktivisme telah menjadi jembatan antara neorealis dan neoliberalis, terlebih lagi saat setelah Perang Dingin. Konstruktivisme juga hadir untuk menjadi solusi bagi permasalahan dinamika internasional, sifat dasar kelembagaan, peran aktor non-state, dan permasalahan hak-hak manusia. Pada dasarnya, konstruktivisme ini adalah reaksi terhadap realisme dan terutama neorealisme. Jadi sama seperti analisis politik luar negeri yang merupakan reaksi terhadap realisme. Konstruktivisme ini lahir karena ketidakpuasan terhadap pendekatan realisme dalam menjelaskan perilaku negara termasuk politik luar negeri. Terdapat 3 aspek umum dalam pendekatan konstruktivis. Yang pertama, intersubjective understanding. Politik global dikendalikan oleh ide-ide, norma-norma, konsepsi-konsepsi, asumsi-asumsi, dan nilai-nilai yang secara luas
dimiliki secara bersama-sama oleh para aktor. Selanjutnya, konstitutif dan regulatif. Berbeda dengan neorealis yang menganggap struktur internasional mempunyai pengaruh langsung terhadap perilaku negara. Struktur internasional yang bagi kalangan konstruktivis disebut struktur ideasional memiliki pengaruh yang membentuk, konstitutif, dan mengatur atau regulatif, bukan pengaruh langsung yang bersifat kausalitas terhadap aktor-aktor. Selanjutnya, hubungan agen dan struktur. Struktur ideasional dan aktor-aktor atau agen-agen saling membentuk dan menentukan satu sama lain. Struktur membentuk kepentingan dan identitas aktor, tetapi struktur juga diproduksi dan diubah melalui praktik terus-menerus dari para agen. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.